Saudara-saudara, setelah kesulitan pertama kita bertemu dengan enak sekali, kemudian saya sangat bahagia menjadi pembicara satu panggung dengan Romo Giri Putra, dan saya waktu itu terima tanpa pakai syarat apapun juga, karena ini kesempatan yang sangat saya tunggu-tunggu. Datang tema kunci meraih hoki dan happy. Wah, tema ini bagi saya agak memusingkan. Beberapa hari menjelang saya persiapan tema ini, rambut saya rontok lebih banyak ini sebetulnya. Apalagi begitu datang ke tempat acara ini, saya lihat panitianya, kaosnya kan pakai seragam HOK. Di HOK ya, di situ tulisannya kan juga HOK. Tulisan itu tidak pernah ada sejak zaman Sang Buddha di India. Bagaimana saya harus menjelaskan hal yang tidak ada di zaman Sang Buddha di India? Apa enggak botak rambut saya? Sudah ketemunya tokoh berbobot, tema berat. Saudara-saudara, wah, saya jadi tambah puyeng. Kalau kita kemudian meninggalkan sedikit Indianya, saya terpaksa jadi keluar dari coupling India, menuju ke Tiongkok. Soalnya ini tulisan dari Tiongkok. Ya, apakah Bante bisa tulisan bahasa India? Ini juga saya belum belajar. Tulisan Tiongkok HOK ini, ahok tadi, ahok, di situ HOK, di kaos sana. Itu kalau Anda perhatikan, saya tahunya ini saya modalnya cuma satu, jadi saya sebutkan aja. Hoki menurut orang-orang di Tiongkok, itu ternyata di bagian depan itu huruf pakaian. Kalau saya tidak salah, ya. Betul, pakaian ya. Bagi yang bisa bahasa Mandarin, betul? Pakaian ya, paling depan. Betul dah. Nih, kaosnya sini. Saya kalau tunjukkan, sini. Saya pinjam kaos. Ya tidak usah dilepas, sini masuk. Berdiri, contoh yang baik, berdiri. Ini tulisan HOK. Bagian depan, geli ya? Enggak geli ya? Okay. Bagian depan, ini pakaian, betul? Yang bisa bahasa Mandarin, maaf saya tidak bisa soalnya. Bagian depan ini tulisannya artinya pakaian. Ya. Kemudian ini satu, ini mulut, betul. Kemudian ini adalah sawah. Jadi kalau menurut orang-orang Tiongkok, hoki itu adalah satu mulut, punya pakaian dan punya makanan. Ini setahu saya, kalau nanti keliru mohon dikritik, ya. Nah, jadi ini sangat bersifat fisik. Hoki lebih cenderung bersifat fisik. Pokoknya satu orang, satu mulut itu artinya satu orang, ya. Satu orang bisa makan dan bisa berpakaian, itulah banyak rezeki, ya. Nah, terima kasih sudah duduk sana. Ya. Nah, itu adalah konsep rezekinya, saudara.
Sekarang, kalau kita melihat atau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Romo Giri tadi, bahwa rezeki, hoki, itu adalah karena timbunan kebajikan, buah karma yang kita pernah lakukan. Kalau secara fisik, satu orang punya kesempatan berpakaian dan makanan, betul itu adalah karena timbunan kebajikan. Tapi saudara, saya mau membawa kata hoki ini menjadi lebih meningkat lagi. Bahwa sekarang manusia itu kalau di dalam Dharma bukan hanya fisik. Manusia terdiri dari badan dan batin. Satu mulut punya pakaian dan punya kesempatan makan, itu masih fisik. Pokoknya aku cukup makan, oke lah, santai aja. Pokoknya aku bisa berpakaian, ya sudahlah, cukup. Untuk level yang lebih luhur lagi, saudara. Karena manusia ini badan dan batin, bagaimana sekarang kita memberi makan batin kita? Bagaimana kita memberi pakaian pada batin kita? Karena makanan batin, pakaian batin sulit untuk dilihat. Kalau sekarang pakaian badan mudah. Romo Giri pakai jas mantap, nah, dasinya pun, woi, keren, oke punya. Ya, Romo Onijan, Romo juga loh. Romo Onijan juga batiknya, beliau ini kalau pakai batik selalu yang mantap-mantap. Mantap menurut beliau, artinya juga mantap. Jangan katakan itu keras-keras karena depan Anda bisa keramas pulang. Mantap. Batiknya pakai Prada, maksudnya itu warna emas, itu luar biasa. Ini adalah pakaian badan. Saya menggunakan jubah, keren juga. Ya adanya ini harus ngomong keren dong. Kalau kok kayaknya kurang keren, akhirnya aku ganti ya. Wah, enggak keren juga. Saudara-saudara, para pandita dan yang lain-lain semua ini punya pakaian mantap-mantap semua. Nah, tetapi pakaian batin agak sulit dilihat. Beberapa orang yang mengenal Dharma sudah lama, mungkin sudah menjadi biku atau bikuni, mungkin menjadi samanera atau anagarini, mungkin menjadi pandita, romo, ramani, menjadi upasaka, upasika, atau umat biasa. Lamanya mengenal Dharma tidak menjamin perilaku yang baik, tidak menjamin kata-kata yang baik, tidak menjamin pola pikir sesuai Dharma. Kenapa? Karena sulit dilihat. Pakaian Dharma ini sulit dilihat. Makanan batin sulit diketahui. Kalau makanan badan mudah. Beliau badan-badan yang sehat, baik yang langsing maupun langsung. Itu jelas
makanan badannya mantap. Makin langsung, makin langsung, makin langsung. Mantap sekali. Tetapi saudara, berapa banyak makanan badan sudah kita berikan untuk tubuh kita? Apakah sebanding dengan makanan batin yang diberikan juga untuk kita? Kadang-kadang batin kita menjadi kering di tengah makanan badan kita yang banyak. Oleh karena itu kalau Anda melihat logo hoki, lalu kemudian kita memahami itu secara fisik, berapa banyak mereka yang berpakaian indah, makanan mewah, tapi hidupnya tidak happy. Orang mengatakan hoki ya kamu bisa pakaiannya ganti tiap hari, 3 kali sehari, 5 kali sehari, bisa. Saudara sendiri coba di rumah renungkan pakaian Anda. Berapa banyak pakaian yang Anda miliki dan berapa banyak yang baru sempat Anda pakai. Kita senang membeli, ada sepatu baru, beli. Sandal baru, beli. Kaos kaki baru, beli. Celana baru, beli. Baju baru, beli. Giwang baru, beli. Kalung baru, beli. Handphone baru, beli. Pasangan hidup baru. Jangan tambah pasangan hidup lagi. Kemudian kita lihat, buka lemari Anda nanti kalau di rumah. Pakaian Anda sedemikian banyak. Mana yang sering Anda pakai? Ternyata cuma itu aja. Ya kan? Sepatu Anda demikian banyak yang dipakai itu. Yang itu kemudian hanya untuk kenangan, ini pakaian ini punya memori khusus ketika aku bertemu dengan kamu di helikopter. Waktu itu kita bergandengan berdua karena takut naik helikopter. Aku gandengan sama kamu, ini pakai pakaian ini. Dan akhirnya kita sekarang sudah punya anak cucu ya Pak ya. Gak pernah dipakai lagi sejak itu. Keringatnya pacarnya itu masih tetap. Jangan sampai dicuci pakaian itu. Karena ini pakaian kenang-kenangan. Berapa banyak saudara yang kita menyimpan pakaian. Berapa banyak kulkas kita penuh. Tapi yang kita makan cuma itu aja. Akhirnya saudara, kemudian kita mengatakan, orang sudah hokinya seperti itu. Kok nggak bahagia ya? Kok nggak happy ya? Pernah Anda lihat orang yang pakaiannya banyak, makanannya banyak, tapi tidak bahagia? Pernah? Nah. Ternyata hoki tidak selalu diikuti happy. Nah, ini untuk menjawab pertanyaannya Pak Po tadi. Mana dulu? Orang hoki belum tentu happy. Nah, sekarang hokinya levelnya kita naikkan. Bahwa sekarang tubuh kita boleh punya pakaian tertentu. Badan kita bisa makan tertentu. Tapi sekarang batin kita perlu dikasih pakaian. Batin kita perlu dikasih makan. Makanan apa nih batin ini? Nah, saudara-saudara, inilah yang tadi disampaikan oleh Romo Kiri juga. Bahwa kalau orang mau hoki, harus banyak berbuat baik. Itu sebetulnya adalah makanan batin hoki. Yang berbuat baik ini, menjalankan sila dan sebagainya, beliau tadi sudah sampaikan. Saudara,
Makanan batin dan pakaian batin yang perlu kita munculkan di sini sekarang sesuai dengan dharma yang ada di dalam Samyutta Nikaya. Jadi kalau hoki yang tadi bentuknya dengan huruf Mandarin, kita pusing karena itu dalam tradisi Tiongkok. Tapi begitu kita levelnya kita naikkan menjadi satu orang dengan makanan batin dan ucapan dan pakaian batin, maka di dalam Dharma bisa menjadi jembatan, bisa masuk ke situ. Samyutta Nikaya menyebutkan sekarang bagaimana supaya kita bisa berpakaian batin kita. Ada beberapa hal yang kita harus lakukan. Sama dengan pakaian Anda. Apa yang disebut pakaian? Kan terdiri dari bagian atas dan bagian bawah. Atau bagian luar dan bagian dalam. Kan begitu dong? Ya, nah, demikian pula pakaian batin. Ini ada beberapa hal. Yang pertama, saudara, salah satu pakaian batin yang sangat penting adalah kita mempunyai kejujuran. Jujur itu adalah pakaian batin. Saudara, apakah Anda pernah tidak jujur? Pernah? Pernah kan? Pernah. Apakah kalau tidak jujur rasanya enak? Hah? Tidak enak. Anda boleh rasakan ya. Misalnya Anda ditanya yang paling gampang aja. Kamu kemarin beli, misalnya beli bunga ini berapa? Di bunga ini. Airnya di depan kok gak jadi kayak promosi ya? Memang ini sponsor di belakang? Enggak diturunin aja. Ya, iya dong. Ini kan satu frame terus ready di sini soalnya. Kecuali sponsor, silakan nempel sini. Bukan. Saudara, sekarang bunga ini kemudian ditanya, kamu kemarin beli berapa bunga ini? Kita mau ngomong harga sesungguhnya, katakanlah misalnya 200.000. Kayaknya kalau levelku 200.000 ini kurang bergengsi, kurang mantap. Kurang mantap. Nampaknya kena jubah saya yang bau langsung dia pingsan. Saudara, kemudian saya mengatakan 500.000. Orang kalau mau bohong itu mikir. Nanti Pak Po ahli komunikasi tahu. Kalau mau bohong itu meliriknya saja sudah beda. Arah matanya ini goyangnya tidak sama ke kiri atas. Ya, jadi nanti perhatikan pasangan hidup Anda, anak Anda dan lain-lain kalau ditanyain, kamu bawa duit berapa? Ya, kamu bawa duit berapa? Enggak ada. Loh, liriknya kiri. Bohong ini. Tapi bohong. Lirik ke kiri. Karena ini berat. Menipu, tidak jujur, itu jauh lebih membutuhkan perjuangan
daripada jujur. Energi kita, jantung kita, detaknya lebih cepat kalau kita tidak jujur. Makanya kalau ada lie detector untuk tes kebohongan, itu pertama ditanya yang jujur-jujur dulu. Namamu siapa? Giri. Betul. Oh, bukan Giri Putra, nama Giri itu banyak. Wihara tempat saya tinggal bukan Pantai Semedi. Tadi beliau sepertinya saya dengar Pantai Semedi. Panti ya? Oh, siapa tadi yang menyebut Pantai Semedi ya? Panti Semedi itu namanya juga Bodi Giri. Karena kenapa nama Giri? Karena saya sangat kagum dengan Giri Putra. Jadi saya kasih Bodi Giri, Bukit Pencerahan. Nah, sekarang namanya siapa? Giri. Umur berapa? 30. Nah, kemudian pekerjaan misalnya, oh sebagai petani dan lain sebagainya. Pokoknya yang jujur-jujur itu ringan sekali dan itu denyut jantungnya normal, ya semuanya normal, getaran otaknya apa normal. Tapi begitu ditanya, yang mulai tidak benar, misalnya, apa kamu sering ke wihara? Mau melirik ke kiri? Sudah dikasih tahu nih rumusnya. Wah, aku harus memandang ke depan. Apakah kamu sering ke wihara? Sering, sering. Tapi denyut jantungnya sudah bus. Istilahnya orang yang memperhatikan gunung yang mau meletus sudah ada tremor. Padahal tremor ya begini juga, ini tremor juga. Ini jantungnya sudah denyutnya kenceng. Dan kalau orang sudah nggak jujur, itu tangannya cenderung ke arah muka. Karena dia sudah malu. Nah, tapi bentuknya simbolik. Kang hidung. Kecuali Bruce Lee. Pegang mulut, pegang mata, ucap-ucap mata, kuping, dan gatel-gatel, dan lain sebagainya. Jadi nanti Anda bagaimana setelah mendengar ini, kalau diajak ngomong kayak, wah semua begini semua. Padahal gatel mata. Tapi daripada nanti saya pegang mata dikira bohong, habis itu, aduh sudah. Ya enggak, ini maksudnya yang enggak wajar. Nah saudara-saudara, jadi bohong ini membutuhkan energi yang lebih banyak. Maka tadi dikatakan, ini bunganya berapa? Kalau 200, enggak level sama saya. Jadi saya ngomong 500. Itu energinya sudah keluar besar sekali. Kemudian besok selesai acara, ditanya lagi, kemarin kamu beli bunga berapa ya? Aku soalnya mau beli yang sama, bagus itu bunganya. Langsung energi kita 2 kali lipat lagi, malah 4 kali lipat. Kemarin ngomong berapa aku? Bohong yang pertama gampang, 500.000 gampang. Tapi bohong yang kedua sulit, karena inget-inget berapa kemarin? 500 atau 600 atau 400 ya? 600 loh. Kok jadi 600? Ya tambah sehari kan ada bunganya. Itu sih lidahnya bergoyang sepinter-pinternya ada. Itu saudara, makanya di dalam Dharma, pakaian untuk hoki, jujur. Anda boleh lihat, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan sehari-hari Anda, kejujuran banyak sekali menyelesaikan masalah. Satu contoh, tadi misalnya Pak Giri cerita tentang kantor yang orang korupsi dan lain sebagainya. Atau sekarang tidak usah yang terlalu heboh. Terlambat datang kantor. Kita kadang-kadang ditanya, kenapa terlambat?
itu mencari alasannya macam-macam. Intinya sih bohong. Tidak berani memandang wajah, itu juga bagian dari bohong. Tidak berani tatap muka langsung sambil nunduk atau mainan baju. Kenapa terlambat? Banjir di sana, macet di situ. Kenapa terlambat? Apa ya tadi? Banjir. Itu tipikal orang bohong. Kenapa terlambat? Banjir. Ya, saudara-saudara, kalau sekarang kemudian bosnya ini tahu banjir apa banjir, jangan gitu apa, aduh saya jadi gak enak, mulai dia pegang kupingnya juga, karena dia tidak suka dengan apa yang didengar itu. Kok saya ketahuan ya, dia mau membuang kesan bahwa aku mendengar sesuatu yang tidak nyaman bagi egoku ini. Jangan gitu dong Pak, aduh Bapak ini bikin aku salah tingkah. Aduh. Banjir apa banjir? Kesiangan Pak, saya itu sebetulnya kesiangan. Ngomong dari pertama jauh lebih enak. Kenapa kita harus bohong? Nah, saudara-saudara, Anda suka dibohongi? Suka? Suka atau enggak? Iya. Suka? Suka ya? Iya, ini jawabnya iya. Bener. Orang ini kadang memang suka dibohong. Satu contoh, mobil kita mogok. Waduh, kita utik-utik mobil ini susah sekali. Terus masukkan bengkel. Orang bengkel ini lihat ini sebetulnya kabelnya cuma lepas di sini. Tapi kalau Anda langsung ngomong ini loh kabelnya lepas di sini, wah gitu aja. Lalu gimana? Tinggal di sini seminggu. Ini kelihatannya berat ini servisnya. Sulit ini. Wah Anda mantap, senang. Tinggal seminggu sebulan. Besoknya bisa jalan sudah seminggu. Memang kadang senang dibohongi. Apalagi ada satu pepatah, satu cinta sejuta dusta. Jadi memang orang jatuh cinta paling enak dibohong. Tapi nanti kalau sudah ketahuan bohongnya saudara, Anda marahnya 3-4 kali lipat daripada kalau Anda dapat kejujuran. Yang tadi ternyata itu hanya kabelnya yang lepas. Begitu Anda tahu, mau nggak Anda kembali ke bengkel itu? Mau? Tidak akan pernah Anda mau. Aku dibohongi mentah-mentahan. Jangan sampai aku ke sana lagi. Ya kan? Kemudian dalam percintaan, dalam pacaran, tadi saya katakan satu cinta sejuta dusta. Kasih aja dusta terus sampai dia hoye-hete. Tapi begitu kita ketahuan dustanya, putus dari itu. Kenapa? Kita kecewa. Ternyata orang yang saya percaya adalah penipu berat. Kita langsung patah, putus. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang jujur tetap penting. Anda sesungguhnya tetap menyukai kejujuran. Anak Anda ditanya, "Nak, ini kok hasilnya jelek rapotmu?" "Wah iya, itu soalnya gurunya nggak menyenangkan apa." Ayo yang jujur. Apa ini sebabnya? "Iya mah, aku suka main game." Loh, kita lega. Ya kan? Kita sebetulnya seneng kejujuran. Cuman saudara, kejujuran ini ada waktunya. Artinya tidak setiap saat jujur itu cocok. Orang tua yang sakit jantung, anaknya meninggal dunia. Apakah Anda begitu ketok pintu, dia buka pintunya, "Ai, anak Ai sudah meninggal, kepalanya pecah,
Saya lihat sendiri, saya jujur ini, jujur. Langsung AI itu, pluk. Amblas juga. Tapi saya tidak mengajarkan bohong, tetapi kejujuran yang tertunda. Ditunda kejujuran. AI, ayo ke rumah sakit. Ngapain? Tengok anakmu. Ngapain? Anakmu di rumah sakit. Ngapain? Baring-baring. Ngapain? Ya baring-baring di rumah sakit. Masa di rumah sakit jogging-jogging? Ya baring-baring. Nah, jadi selama di perjalanan itu AI ini disiapin latihannya pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Baru kemudian sampai rumah sakit, aduh anakku. Ya. Ya kan? Dan yang megang kan jadi banyak, sudahan. Kan di rumah sakit sudah ada orang datang. Itu kejujuran yang ditunda, tapi jangan diisi kebohongan. Kita tengok orang sakit, kanker stadium 4 sudah, 4/5. Sudah. Kemudian, bagaimana nih, aku bisa sembuh nggak? Jujur ya, tidak bisa. Jujur ya, umurmu itu tinggal 3 hari. Jujur ya, utangmu sama aku belum bayar. Saudara-saudara, ini jujur. Tapi bukan waktunya, perlu ditunda. Tapi tidak perlu dibohongi. Bagaimana aku? Bisa sembuh nggak? Kalau Anda bohong, Anda mengatakan, bisa, pasti bisa, sembuh, hajar terus. Itu yang bikin lahir lagi yang tidak karu-karuan. Anda ada kata-kata yang netral. Kita usaha ya. Kita usaha yang paling maksimal. Karena sembuh dan tidak, tergantung karma. Tapi pokoknya kan kita harus usaha. Dengan usaha 50% berhasil. Tidak usaha 100% gagal. Jadi kita usaha. Jadi orang ini merasa, ya yuk usaha. Nah kamu sekarang usaha ya, karena kamu sudah sakit begini, stadium 4/5, sekarang meditasi. Nah, udah usaha meditasi. Tapi kalau jujur aja, umurmu tinggal 3 hari. Dan ini sudah jalan 1 jam. Berarti ya 24 kali 3, 72. Ya toh? 72 sudah jalan 1 jam, 71. Tapi kita berdiskusi begini terus, tinggal 70. Gimana ya? Kita jarumnya ini terus ya, countdown terus ya. Gimana ini? Wah, dia tidak sampai 3 hari pasti berangkat. Karena stres omongan itu. Tapi kalau, ya sudahlah, jangan mikiri masih bisa sembuh atau enggak. Pokoknya kita usaha aja. Nah, nanti lama-lama, pokoknya kamu banyak berbuat baik. Aku ini bisa sembuh enggak? Kalau sembuh kamu berbuat baik, toh enggak ada ruginya. Kamu kan sudah isi hidupmu ini dengan berbuat baik. Kalaupun nanti sampai akhir tempo enggak bisa sembuh, atau istilahnya Pak Giri sudah siap semua. Pekerjaan sudah oke. Tadi umur nomor 1, umurnya ya sudah cukup. Ya. Terus istri ya sudah baik. Kemudian anak sudah sukses. Usaha sudah di puncaknya, mau apa lagi? Sudahlah naik heli. Apa? Naik heli yang satu pipatnya dilubangi coba. Gak apa-apa juga. Oh. Nah, saudara-saudara, orang yang sakit kan belum tentu seperti Pak Giri semua.
Nah, jadi kita kemudian hanya dikasih tahu bahwa nanti ya pokoknya kita usaha. Lama-lama sudahlah, kalau memang sampai akhirnya kamu nggak berhasil melewati masa kehidupan ini, minimal kamu sudah berbuat baik. Jadi dia lega dengan kebaikannya itu. Ya, nah inilah kejujuran. Jujur itu nomor satu, tapi harus tahu tempat dan waktunya. Itu nomor satu, pakaian jujur. Nomor dua, saudara, selain jujur, pakaian kita, pakaian batin kita adalah kemampuan menyesuaikan pikiran kita dengan kenyataan. Ini sangat sulit, saudara, dan ini berhubungan dengan kejujuran tadi. Saudara boleh bayangkan anak Anda yang jujur. Pak, Ma, aku tidak lulus sekolah. Aku tidak lulus ujian. Apakah Anda sebagai orang tua akan mengatakan, tidak apa-apa, Nak, uangku kan banyak. Kamu mau SMA 15 tahun. Tak bayar di depan. Kamu kaya soalnya. Sekaya-kayanya Anda, apa Anda rela anaknya 15 tahun kelas 3 terus? Kalaupun anak Anda rela, apa sekolahnya boleh 15 tahun muridnya ini, terus sampai sudah jenggot, sampai kumitan, SMA, terus kakinya udah berbulu, ke SMA terus. Iya toh, pasti kan Anda pakai kaget, loh, nggak lulus Nak. Sulit untuk menerima kenyataan kejujuran. Kadang kita kemudian marah. Jadi apa itu gunanya les sekian lama? Apa gunanya saya mengeluarkan uang untuk guru-guru les? Datang 20 guru di sini. Gak lulus. Saudara, kalau kita menemukan orang yang jujur dan kemudian kita marahi dia, berarti kita mendidik dia tidak jujur. Karyawan Anda mengatakan, bos, ini kalau bahasa sehari-hari, kalau bahasa internet, gan. Juragan toh, gan itu artinya juragan. Gan, saya ini kemarin ngambil uangnya Agan, 5 juta saya ambil. Ya jujur, langsung Anda, hah? 5 juta? Itu berapa bulan gajimu? Hah? Kalau demikian, itu anggap pesangon saya. Mulai sekarang, jangan menginjak kantor saya. Rumahku aja. Bukan. Maksudnya, ya sudah, nggak usah kerja sama saya. Bukan di rumahku aja, bukan. Saudara-saudara, begitu kejujuran dikeluarkan, kalau gitu sama si Agan ini, sama si bos ini, kita nggak boleh jujur. Jadi kalau kita sudah ngambil duitnya dia, kita ngomong aja macam-macam, kita nggak ngerti. Akhirnya kantor kita isinya penipu. Tapi kalau Anda mendengar kabar, duitku diambil 5 juta ya, sebetulnya ini sudah mulai naik emosi. Rambut sudah mulai tegak semua. Karena kan potongnya pendek. Jadi tegak. Kemudian kita ngomong, kenapa kamu mengambil duit kantor? Aduh, istri saya ini melahirkan. Dia harus bedah besar. Jadi saya tidak ada uang. Kenapa bedah besar? Oh, karena bayinya nakal. Posisinya aneh. Posisi bersila atau apa ini? Jadi nggak mau menurut jalurnya dia. Jadi terpaksa harus dibedah ini, dibesar. Nah ini uang mendadak, uang cepat, jadi maunya ya sudahlah. Kemarin uang tagihan itu saya ambil
untuk bayar. Begitu kita mendengar kejujurannya dia, sudahlah itu anggap sumbangan dari perusahaan. Coba saudara, kalau kita mau jujur, dengar, kemudian kita bisa menerima kejujuran orang, dan kemudian kita menanggapinya dengan baik-baik, ada solusi. Enak. Nah, akhirnya pegawai yang demikian jujur ini tetap menjadi pegawai kita, dan kita ada hobi juga akhirnya karena bertemu dengan orang yang jujur, dan akhirnya di kantor kita itu tersebar berita sama si bos kita itu kalau jujur enak. Kita kadang-kadang kalau perlu apa-apa malah bisa dibantu dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, karena itu secara kalau kita melihat yang kedua ini adalah penyesuaian antara keinginan dengan kenyataan. Karena ini, begitu kita tadi dikatakan, bos, aku ngambil uang kantor loh bos. Keinginan saya, semua pegawai, jangan pernah ngambil uang kantor. Tapi kenyataan, dia ngambil uang kantor. Kalau gitu, saya harus sesuaikan. Kenapa? Nah, ini mulai kita menyesuaikan antara keinginan dulu. Karena ingin itu ego kita. Kita sesuaikan. Kenapa sih kamu ngambil uang kantor? Nah, oh ternyata untuk pengobatan istri dan lain sebagainya, kita lebih bisa menerima itu sebagai kenyataan. Akhirnya kita bisa bebaskan. Inilah saudara, ini pakaian pasti. Dan penyesuaian keinginan dengan kenyataan, ini dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja. Dan itu kalau Anda selalu bisa menyesuaikan, hidup Anda ini sudah happy duluan. Ya, jadi bisa happy itu, happy saya lebih menggunakan istilah bahagia. Yang tadi Pak Giri kan menyebutkan tentang senang, ya, ada kesenangan dan lain sebagainya. Saya lebih cenderung mengatakan itu kebahagiaan, karena ini sebetulnya di dalam Dharma memang bahagia, dan itu tadi juga disinggung oleh Pak Giri, dia lebih cocok, Romo Giri lebih cocok dengan kata bahagia. Jadi bahagia itu apa sekarang? Bahagia itu ketika keinginan bisa kita sesuaikan dengan kenyataan. Kita tidak bahagia itu karena keinginan kita yang tidak terpenuhi. Saudara-saudara, kira-kira apa yang membuat orang tidak bahagia coba? Menurut Anda? Teriak aja, nggak pakai pertanggungjawaban. Kadang nanti saya teriak ditanyain, dah. Apa saudara? Yang membuat orang tidak bahagia? Misalnya, tidak bisa? Oh ya itu yang saya omong. Ini sekarang saya mau kasih contoh. Tidak bisa menerima kenyataan, itu tidak bahagia, betul. Sekarang Anda kasih contoh, tidak bahagia apa misalnya? Selalu merasa kekurangan. Selalu merasa kekurangan. Oke, selalu merasa kekurangan. Itu disebut tidak bahagia. Baik. Nah, sekarang saudara, keinginan kita adalah kecukupan. Kenyataan kita kekurangan. Bagaimana yang cukup ini bisa sama dengan kekurangan? Nah, kita kemudian merasa, saya ini kurang itu apa saja. Aduh, bulanan saya ini loh, saya pendapatannya sekian, pengeluarannya sekian. Ini saya selalu tekor. Nah, kalau begitu keinginan saya untuk belanja bulanan sekian banyak ini mulai saya kurangi. Kalau ada hal-hal yang bisa ditunda, misalnya apa? Beli pulsa, ganti HP, ganti komputer, mulai dikurangi. Sehingga sekarang begitu pengeluarannya ini mulai diturunkan, dia bisa sesuai dengan kenyataan. Ya, ini banyak sekali contohnya, pada intinya adalah keinginan disesuaikan dengan kenyataan, itulah yang disebut bahagia. Dan inilah menjadi pakaian kedua dari apa yang disampaikan Sang Buddha di dalam Samyutta Nikaya. Berapa banyak pakaiannya? 40. Jadi bagaimana nih? Sampai besok pagi. Loh iya dong. Masih siap? Siap? Sampai besok pagi 40 masih siap? Oke, yang ketiga. Jangan khawatir.
Yang ketiga, saudara, kalau setelah kita yang pertama jujur, yang kedua kita bisa menyesuaikan antara keinginan dengan kenyataan. Maka yang ketiga ini bolehlah kita anggap sebagai makanan batin. Dua tadi pakaian, depan, sekarang makanan batin, sawahnya. Apa ini yang ketiga? Kesabaran. Sabar itu kata yang mudah dikatakan, tapi sulit dipraktekkan. Sudah membuktikan? Sabar, mati. Sulit. Padahal sebetulnya sabar itu kuncinya satu, saudara. Nomor satu, ketika emosi Anda sedang meningkat, mau meledak, diam. Tidak bisa diam, pegang. Pegang bibirnya. Pegang erat-erat. Kalau perlu di-staples. Ya ada usah. Di-staples dong. Bukan tangki yo. Apa tadi? Tangsin itu yang Romo Kiri sampaikan tadi. Pegang baik-baik. Kenapa, saudara? Kata-kata tindakan yang Anda lakukan ketika dalam kondisi tidak sabar, emosi sedang meningkat, pasti hasilnya kalau tidak mengecewakan, memalukan. Pasti itu. Nah, jadi Anda diam sebentar. Setelah diam, kemudian Anda lalu boleh mengucap di dalam batin, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Teori pengalihan. Begitu dialihkan sebentar batin ini, emosi mulai menurun. Dan akhirnya Anda bisa menghadapi orang yang tadi jujur, misalnya mengambil uang perusahaan dengan lebih bijaksana tadi. Bisa menyesuaikan antara keinginan dengan kenyataan. Itu karena modalnya adalah sabar. Sabar ini, saudara, kunci kehidupan. Saya sering mencontohkan adalah ibu yang hamil. Berapa banyak ibu di sini yang sudah pernah hamil? Tidak ada. Ibu-ibu Medan ini ternyata tanpa hamil langsung lahir. Berapa ibu yang pernah hamil di sini? 1 orang saja. 4 orang. Oh, ternyata hanya 20 orang. Dari mana makhluk segini banyak? Kok cuma 20 orang yang hamil? 1 orang apakah melahirkan 20? Saudara-saudara, saya sering mencontohkan orang hamil. Orang hamil adalah orang yang sabar. Tunggu waktu 9 bulan 10 hari. Tunggu waktu. Coba kalau nggak sabar. Sudah 5 minggu lah ini. Cepat lahir. Apa bisa? Sudah 2 bulan. Pasti bisa lahir. Nggak bisa. Sudah 5 bulan, sudah kelihatan ini. Ayo lahir. Nggak bisa. Nanti kalau sudah waktunya, ditahan juga nggak bisa. Lahir. Ini kesabaran. Ini satu contoh kesabaran. Ada orang yang sudah berbuat baik banyak. Mana hokiku? Mana? Aku sudah berbuat baik banyak. Aku sudah mengikuti apa yang dikatakan Romo Giri tadi. Harus berbuat baik, jalankan sila, kerelaan, berdana dan sebagainya. Mana? Hokiku mana? Sabar. Karena tanam padi pasti tumbuh padi. Tanam jagung pasti tumbuh jagung. Tidak mungkin kebalik. Tanam padi tumbuhnya kedondong. Tanam jagung tumbuhnya rambutan. Tidak mungkin. Pasti
tanam padi, tumbuhnya padi. Kalau begitu saya berbuat baik, pasti ada buah kebahagiaan. Cuma butuh waktu untuk berbuah. Kesabaran, ya. Jadi menghadapi kenyataan, diam, tahan, kemudian alihkan, semoga semua makhluk bahagia, kemudian baru melakukan sikap. Sudah 3 sekarang, ya, dari 40. Ya kan Anda tadi sudah sepakat dilanjutin. Iya, kan kita kan sampai pagi jam 5 di sini. Jadi nanti kita keluar langsung sudah merah semua matanya. Langsung saya ke bandara soalnya jadi. Jadi tadi yang pertama, masih ingat? Pakaian batin apa? Jujur. Nomor 2, kemampuan menyesuaikan keinginan dengan kenyataan. Ketiga, kesabaran. Keempat, yang tadi disampaikan oleh Romo Giri, kerelaan. Kerelaan ini adalah dasar dari kehidupan. Seorang ibu kembali ke ibu lagi. Bapak, sorry, tidak dibicarakan. Walaupun ada ibu karena ada bapaknya. Tapi oke lah, hari ini tidak membicarakan bapak. Ibu, dia kandungannya mau dipakai 9 bulan. Itu karena rela. Dia mau cepet-cepet karena tidak rela. Itu hanya seperti itu. Jadi kalau sekarang Anda sudah pernah hamil 9 bulan sampai lahir normal, Anda berarti sudah punya modal rela. Dan bapak-bapak yang bisa nungguin istrinya sampai hamil 9 bulan melahirkan, bapak-bapak yang sudah rela. Anak-anak yang di dalam kandungan 9 bulan nunggu keluar, dan hasilnya sudah keluar tungguan, anak-anak ya sudah rela. Mudah toh? Siapa yang lahir dalam 3 bulan? Ada? Ada? Anda pernah dilahirkan kan? Ada yang dikatakan, kamu tuh loh nak, dulu lahir dalam 3 bulan. Ada? Tidak ada kan? Berarti Anda semua sudah ada kerelaan. Nah saudara sekarang, kerelaan itu bukan hanya sekedar begitu saja. Tapi kerelaan ini adalah kemauan melepas. Romo Giri ini tadi sudah membuktikan, luar biasa sekali. Saya sampai kaget dan meja sampai hancur. Ini luar biasa, ini gara-gara kekagetan saya ini. Belum pernah kejadian 100 kali dengan Romo Ponijan Liao. Sekali ini hancur mejanya. Mantap. Romo Giri sudah menjadi satu contoh, saudara. Beliau dengan sangat mengagetkan bagi saya karena nggak ngomong apa-apa dari tadi kita ketemu dan lain sebagainya, dulu nggak ketemu. Beliau mengatakan mau mempersembahkan dana untuk Bodi Giri, Wihara Bodi Giri. Karena kita semua sudah ketahui, karena sebagian di antara Anda yang orang Medan juga pernah ke Bodi Giri, Romo Ponijan juga sudah pernah ke Bodi Giri, bahwa Bodi Giri ini adalah pembangunan yang sampai hari ini sudah 22 tahun dibangun. Dan masih mungkin 20 tahun ke depan. Kenapa saudara? Karena kita pembangunan bukan hanya untuk wihara saja, tetapi kita bangun untuk membuat penduduk di sana punya kesempatan bekerja. Jadi menciptakan lahan kerja agar wihara ini bisa menghidupi lingkungannya. Tiap hari 20-30 karyawan, pekerja orang desa situ yang membangun wihara ini terus menerus dari mereka masih remaja sampai sekarang punya anak remaja lagi. Jadi masih target 20 tahun ke depan lagi. Itu kalau tidak mau diperluas lagi dan diperluas lagi. Banyak orang ngomong, Pak T, kenapa luas-luas? Karena saya bukan mau bikin wihara, saya mau bikin lahan kerja untuk orang-orang. Nah, tadi Romo Giri sudah memberikan kesempatan saya untuk memperpanjang lahan kerja saya di sana, sehingga apa yang diberikan beliau dan juga para umat Buddha tadi juga banyak juga yang sudah memberikan, mempersembahkan
kesempatan untuk saya membuka lahan yang baru, ini sesungguhnya adalah merupakan bagian dari kerelaan. Dan ini menjadi makanan batin. Dan Anda bisa ketahui sekarang, makanan batin ini ketika saya memberikan untuk mereka punya pekerjaan, berarti apa yang diberikan Romo Giri dan yang lain-lain Anda semua, itu sebetulnya adalah memberikan rezeki, sandang pangan, pakaian dan makanan kepada para pekerja di sana. Tanam padi, tumbuh padi. Karena Anda menanamkan makanan dan pakaian, maka rezeki juga datang. Makanya tadi yang dikatakan oleh Romo Giri, apa yang beliau sampaikan? Ketika kita melakukan kebajikan dengan berdana, tidak ada yang berkurang, justru menjadi bertambah. Sama dengan kalau kita menggali sumur, mengambil airnya, air kita ambil, tapi airnya itu akan tetap di sana. Oleh karena itu saudara-saudara, kerelaan ini menjadi pakaian batin. Nah, jadi ada 4 hal inilah yang mendukung kita menjadi rezeki, punya hoki, pakaian dan makanan batin kita. Begitu kita bisa melaksanakan 4 hal ini, apalagi bisa menyesuaikan keinginan dengan harapan, dengan kenyataan, maka happy pun datang. Jadi, kalau 40 merasa kebanyakan, 4,0 saja yang diberikan. Jadi di dalam Sangyutta Nikaya, 4 hal inilah yang bisa mendukung hoki kita mencapai happy kalau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat berumah tangga, bahkan juga sebagai para wiharawan, karena inilah hoki dan happy yang bisa diwujudkan. Sekali lagi, anumodana untuk Romo Giri, anumodana untuk Anda semua, dan anumodana juga untuk Pak Ponica. Semoga bahagia. Terima kasih. Iya, saya kita meriah sekali buat Bante Utamo Mahatera.